Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnesia Kapuspita dengan nomor induk mahasiswa G0023.002 dari kelompok 19 atau B9. Nah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait beberapa materi, antara lain sistema neuro, sistema arteri, dan sistema vena. Nah, pertama yang akan saya paparkan di sini adalah sistema neuro. Nah, yang pertama ada structure of neuron. Nah, secara umum struktur neuron sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada dendrit. Nah, dendrit ini letaknya di sini. Nah, dendrit sendiri adalah serabut pendek dan bercabang yang menyebar dari soma atau badan sel. Nah, fungsi dari dendrit dalam sel saraf adalah sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain atau sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel atau soma. Nah, dendrit ini memiliki banyak tonjolan pendek dan bercabang yang disebut dengan dendritic spines yang dapat memperluas permukaan dendrit untuk menerima sinyal dan informasi dari neuron di sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada soma atau badan sel. Nah, posisinya di sini. Nah, soma atau badan sel ini merupakan bagian utama dari sel saraf ya. Soma adalah bagian yang mengandung inti sel atau nukleus dan berbagai organ sel. Nah, badan sel ini berfungsi dalam sintesis protein dan pemrosesan molekul. Nah, selain itu, fungsi penting dari badan sel ini adalah untuk memproduksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, selanjutnya ada nukleus atau inti sel. Nah, ini ya, di sini. Nah, nukleus atau inti sel ini adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Nah, di dalam inti ini juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Kemudian selanjutnya ada akson atau disebut juga dengan neurit. Ini ya, akson. Nah, uh, akson atau neurit ini adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Neurit ini mirip dengan dendrit, namun neurit hanya ada satu dan berukuran lebih besar dan lebih panjang dari dendrit. Nah, di dalam neurit ini terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril, dan akson atau neurit ini berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel yang menuju efektor seperti otot dan kelenjar. Nah, meskipun diameter akson ini hanya beberapa mikrometer, namun panjangnya itu bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Nah, fungsi dari neurit ini adalah untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Nah, biasanya jika terjadi gangguan akson seperti diffuse axonal injury, itu bisa-bisa tubuh akan kehilangan kesadaran, amnesia, kesulitan bicara, bahkan kehilangan kemampuan motoriknya. Nah, dan akson sendiri tersusun atas selubung myelin, sel Schwann, dan nodus ranvier. Nah, selanjutnya kita beralih ke selubung myelin ya. Ini, selubung myelin. Nah, selubung myelin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung myelin ini banyak mengandung lemak dan bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen itu disebut nodus ranvier. Dan selubung myelin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Sel yang memproduksi sel selubung myelin itu disebut dengan sel glial atau oligodendrosit. Nah, fungsi dari selubung myelin itu kan untuk melindungi neurit dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Nah, fungsi selubung myelin itu mirip dengan pembungkus kabel listrik yang bersifat isolator. Gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke sel Schwann. Ini ya. Nah, sel Schwann ini adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Nah, pada sel ini ditemukan oleh Theodor Schwann ya, itu seorang ilmuwan dari Jerman ya. Dan sel Schwann ini bekerja dengan menghasilkan lemak dan membungkus neurit berkali-kali sampai nantinya terbentuk selubung myelin. Nah, fungsi dari sel Schwann ini adalah untuk mempercepat jalannya impuls yang membantu menyediakan makanan untuk neurit dan membantu regenerasi neurit atau akson ya. Nah, selanjutnya ada nodus ranvier. Nah, nodus ranvier ini adalah bagian pada neurit yang tidak terbungkus selubung myelin. Nah, selubung myelin itu kan berfungsi sebagai pelindung akson dan membungkusnya. Namun, ada selubung ini tidak ada bagian yang tidak membungkus secara keseluruhan dan yang tidak terbungkus itu merupakan nodus ranvier. Gitu. Dan fungsi utamanya adalah sebagai loncatan untuk dapat mempercepat impuls saraf ke otak ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya, nah pada
ujung akhir dari akson itu kan terdapat sinapsis ya, yang merupakan celah antara ujung saraf di mana neurotransmitter nanti dilepaskan untuk menghantarkan impuls ke saraf selanjutnya atau organ yang dituju. Nah, ini ujung akhir nerve ending. Nah, kemudian sinapsis tadi itu apa sih? Nah, sinapsis itu adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak, membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut dengan tombol sinapsis. Nah, pada setiap sinapsis itu terdapat celah sinapsis, menyediakan koneksi antara antar neuron yang memungkinkan informasi sensorik mengalir di antaranya. Nah, pada bagian ujung akson itu nanti terdapat kantong yang disebut dengan bulbus akson. Nah, kantong tersebut nanti berisi zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dapat berupa asetilkolin dan kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Nah, fungsi dari sinapsis sendiri adalah untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Begitu. Oke, selanjutnya, next. Nah, selanjutnya, utamanya sistem saraf manusia itu dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama sistem saraf pusat atau central nervous system, dan yang kedua sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, sistem saraf pusat atau central nervous system merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Nah, adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat antara lain yang pertama brain atau otak ya. Kemudian yang kedua ada medulla spinalis atau spinal cord atau disebut juga sumsum tulang belakang ya. Dan selanjutnya untuk yang kedua ada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, ini adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf tepi ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Gitu. Nah, ini dapat dilihat di gambar ini. Nah, untuk yang central nervous system itu ditunjukkan oleh bagian yang berwarna merah muda atau pink ini ya. Nah, sedangkan untuk yang peripheral nervous system ditunjukkan oleh yang berwarna kuning. Oh ya, tadi kan kalau central nervous system ini terdiri dari ini ya, ada brain dan medulla spinalis atau spinal cord. Nah, kalau peripheral nervous system itu terdiri dari 12 saraf cranialis dan 31 pasang saraf yang keluar dari medulla spinalis serta percabangan-percabangannya. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya, nah untuk memahami lebih lanjut terkait sistem saraf perifer, itu ada terminologi yang harus kita pahami ya. Yang pertama ada nukleus. Nah, nukleus ini adalah kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Kemudian kedua ada traktus, yakni kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang nantinya berakhir di nukleus atau di ganglionnya. Nih. Nah, kemudian yang ketiga ada ganglion atau kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Kemudian yang keempat ada nervus, itu kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang nantinya bisa berakhir di ganglion ini atau di organ perifer ataupun menjulur bebas. Nah, kemudian ada juga yang kelima ada plexus, itu anyaman nervus di perifer. Oke, next. Oke, nah seperti yang kita tahu, saraf perifer itu kan terdiri dari banyak aspek fungsi dan pembagiannya yang kompleks ya. Nah, untuk satu saraf perifer yang keluar dari sistem saraf pusat itu bisa memiliki banyak fungsi, baik itu eferen atau motorik maupun aferen atau sensorik. Gitu. Nah, untuk memahami pembagian saraf perifer menurut fungsinya, kita bisa lihat di mind map berikut ini. Nah, sistem saraf tepi atau peripheral nervous system itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama kita bahas ini, yang sistem eferen atau motorik ini ya. Oke. Sistem saraf
sistem saraf eferen itu berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Nah, sistem ini terdiri dari visceromotor atau yang disebut juga dengan sistem saraf otonom atau involuntar dan dan somatik atau somatomotor atau yang bisa disebut dengan sistem saraf volunteer. Ya. Untuk yang visceromotor atau yang disebut dengan sistem saraf otonom atau involuntar ini bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Nah, sistem ini terdiri dari simpatis, ini ya, terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk yang simpatis ini, dia memberikan perintah fight or flight. Nah, sementara yang parasimpatis, yang ini, itu dia memberi perintah rest or digest. Nah, kemudian selain ada visceromotor atau sistem saraf otonom atau involuntar tadi, kan ada juga yang namanya somatik atau somatomotor atau yang disebut juga dengan volunteer ya. Nah, kalau yang itu tuh, yang somatik itu bekerja secara sadar, dapat dikontrol secara sadar gitu. Dan contohnya adalah nervi yang menervasi otot-otot anggota gerak. Kemudian selain ada sistem eferen atau motorik, kan juga ada sistem aferen atau sensorik ya. Nah, untuk sistem saraf aferen ini berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Nah, sistem ini terdiri dari dua jenis juga, ada viscerosensor dan somatosensor. Nah, di mana viscerosensor ini sistemnya mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jenis aferen dari organ-organ dalam atau viscera. Nah, sedangkan untuk yang somatosensori ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jenis aferen dari selain organ-organ dalam atau viscera. Nah, kemudian untuk yang khusus yang somatosensori ini nanti akan dibedakan lagi menjadi general somatosensori dan spesial somatosensori. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang mind map ini, nah ini kan sistem saraf itu kan tadi terdiri dari sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau perifer. Nah, untuk yang perifer ini seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, untuk yang pusat ini kan tadi juga terdiri dari ini ya, otak dan medula spinalis, otak atau encephalon ini dan medula spinalis seperti itu. Next. Okay.